Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Afianti dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019 Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas KKL 1, yaitu menjelaskan mengenai objek kunjungan KKL di Museum Nasional yang telah dikunjungi secara virtual. Nah, dari 4 zaman berdasarkan objek KKL yang telah dikunjungi, yaitu zaman prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, dan kolonialisme di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai objek zaman prasejarahnya. Pembagian zaman berdasarkan geologi atau umur batuan. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum, diperkirakan sudah ada 2500 juta tahun yang lalu, dan pada masa ini bumi masih sangat panas karena baru terbentuk sehingga belum ada tanda kehidupan. Lalu ada Paleozoikum, diperkirakan sudah ada 340 juta tahun yang lalu, dan pada masa ini mulai ada kehidupan, namun masih terbatas. Contohnya itu adanya mikroba. Yang ketiga yaitu masa Mesozoikum, diperkirakan sudah ada 140 juta tahun yang lalu, dan pada masa ini makhluk reptil dan ikan sudah ada. Dan yang keempat yaitu masa Neozoikum, yaitu diperkirakan sudah ada 60 juta tahun yang lalu, dan ini merupakan masa transisi karena masa sebelumnya bumi dihantam oleh meteor. Dan berdasarkan lapisan tanah, Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu ada tersier dan kuarter. Dan pada bagian kuarter ada bagian Pleistocene dan Holocene, dan pada bagian kedua dua bagian ini ditemukanlah tempat ditemukannya manusia purba. Pembagian zaman prasejarah atau praaksara di Indonesia berdasarkan arkeologi atau peninggalan sejarahnya. Pra sendiri berarti sebelum, sejarah yaitu dari kata historia dari bahasa Yunani yang artinya penyelidikan atau pengetahuan yang didapatkan dari penelitian mendalam, dan sajarotun dari bahasa Arab yang artinya pohon kayu yang bercabang. Zaman prasejarah di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada zaman batu dan ada zaman logam. Nah, pada zaman batu sendiri terbagi menjadi 4 zaman, yaitu ada Paleolitikum atau zaman batu tua, dan Mesolitikum atau batu madya, lalu ada Neolitikum atau batu baru, dan yang terakhir yaitu ada masa Megalitikum atau batu besar. Dan pada masa logam, Indonesia mengalami masa zaman besi, perunggu, dan tembaga sendiri Indonesia tidak mengalaminya. Selama 1,5 juta tahun telah terjadi 3 tingkatan evolusi Homo erectus di Jawa. Sangiran telah memberikan bukti tentang 2 tahap evolusi yang paling tua, yaitu Homo erectus arkaik dengan rentang waktu 1,5 hingga 1 juta tahun yang lalu, dan Homo erectus tipik 0,9 hingga 0,3 juta tahun yang lalu. Lalu, satu tingkatan lagi yang lebih muda, yaitu ada Homo erectus progresif dengan rentang waktu 0,2 hingga 0,1 juta tahun yang lalu. Ditemukan di luar Sangiran, yaitu di Ngandong, Blora, Sambung Macan, Sragen, dan Selopuro, Ngawi. Tipe Homo erectus. Yang pertama yaitu tipe arkaik. Homo erectus arkaik merupakan tipe yang paling tua, ditemukan pada lapisan lempung hitam, formasi Pucangan dan Grange Bank di Sangiran, serta pasir vulkanik di utara Perning, Mojokerto.
Tipe ini menunjukkan tipe yang paling arkaik dan kekar dengan volume otak sekitar 870 cc. Yang kedua yaitu tipe tipik. Ini lebih maju dibanding tipe arkaik dan merupakan bagian terbanyak dari Homo erectus di Indonesia. Sebagian besar ditemukan di Sangiran dan lainnya ditemukan di Trinil, Ngawi, Kedung Rubus Madiun, Pati Ayam Kudus, dan sejak 2011 ditemukan pula di Semedo, Tegal. Konstruksi tengkoraknya lebih ramping meskipun dahi masih landai dan agak tongos. Kapasitas otaknya sekitar 1000 cc. Yang ketiga yaitu tipe progresif. Jenis ini merupakan jenis yang paling maju. Sebagian besar ditemukan pada endapan aluvial di daerah Ngandong, Blora, Selopuro, Ngawi, dan pada endapan vulkanik di Sambung Macan, Sragen. Volume otak sudah mencapai 1100 cc dengan atap tengkorak yang lebih tinggi dan lebih membulat. Gua Songkeplek merupakan gua hunian manusia ras Australomelanozoid yang hidup pada 8.000 hingga 4.500 tahun yang lalu. Hasil budaya mereka sama seperti alat serpih batu, alat tulang, dan alat cangkang kerang. Pola penguburan manusia di situs Gilimanuk. Situs Gilimanuk terletak di kawasan Teluk Gilimanuk dan termasuk kawasan Taman Nasional Bali Barat, meliputi wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Pola penguburannya yaitu kubur primer atau primary burial, kubur sekunder atau secondary burial. Pola penguburan manusia di situs Gilimanuk. Kubur primer adalah kubur yang biasa dilakukan kepada seseorang yang mati dengan cara menguburkan mayat ke dalam tanah, menempatkannya ke dalam ruang-ruang semu, atau salah satu jenis wadah kubur yang kemudian ditanam di dalam tanah. Lalu yang kedua yaitu ada kubur sekunder, adalah penguburan kembali seluruh atau sebagian tulang-tulang dari rangka seseorang yang sebelumnya telah dikuburkan. Kubur sekunder ini disebut juga sebagai kubur tak langsung, kubur kedua, dan kubur kompleks. Sekian penjelasan mengenai objek kunjungan KKL di Museum Nasional yang telah dikunjungi secara virtual. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.